Dan yang terakhir memang buku ini meriset satu genealogi yang relatif panjang soal akar-akar dari mereka yang menguasai segitiga setan. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Prasetyo, anggota dari Nusantara Center. Pada siang hari ini, kami akan melakukan resensi bedah buku karangan Profesor Yudi Haryono dengan judul buku Republik yang Menunggu. Adapun narasumber kami pada siang hari ini adalah di sebelah kanan saya ada Dr. Agus Rizal yang beliau merupakan dosen sekaligus praktisi ekonom Pancasila. Lalu di sebelah kiri saya ada Mas Rio Disastro yang juga merupakan editor dan anggota dari Nusantara Center. Pada siang hari ini acara bedah buku ini akan dibuka oleh Mas Rio Disastro. Ada Mas Rio, silahkan Mas untuk meresensi buku ini. Oke. Terima kasih Mas Rian. Salam sejahtera buat semua. Sebuah kehormatan saya bisa ikutan hadir di forum ini ya, di mana kita membahas sekelumit sebuah, bahasa saya adalah magnum opus dari Prof. Yudi Haryono. Saya mengenal beliau sebenarnya sudah lama, tetapi kemudian lebih intens mengenal melalui tulisan-tulisannya kurang lebih ya 8 tahun terakhir ini. Membaca buku Republik yang Menunggu itu sebenarnya saya merasa bahwa buku ini adalah buku yang kalau film itu klimaks ya. Jadi prolog-prolognya itu banyak buku-buku beliau yang bisa kita jadikan prolog, seperti Kitab Kedaulatan. Kemudian ada juga Logika Berpancasila. Dan Republik yang Menunggu ini buat saya itu melengkapi itu semua dan merangkum pemikiran-pemikiran Prof. Yudi Haryono yang mengetengahkan ekonomi politik Pancasila. Buku ini buat saya agak berat sebenarnya, karena latar belakang saya bukan ekonomi.
Jadi saya perlu memahami buku ini tuh perlu proses yang lebih panjang gitu. Tetapi buku ini sangat mencerahkan buat teman-teman yang ingin mempelajari apa sih yang sebenarnya membuat negara kita itu saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan atau situasi yang kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang notabene sebenarnya mereka tidak memiliki misalnya kekayaan alam yang tidak sekaya kita gitu. Tapi mengapa mereka lebih maju? Kenapa mereka lebih sejahtera? Apa yang terjadi sebenarnya di negara ini? Kenapa bisa dikuasai oleh segelintir orang? Sumber-sumber kekayaan kita, sumber-sumber ekonominya, sumber daya alamnya gitu. Dan ini disambungkan dengan bukan hanya sekedar meriset tentang kejahatan-kejahatan ekonominya, tetapi juga paham-paham ekonomi atau mazhab-mazhab ekonomi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang itu melakukan hal tersebut. Dan ini tentunya Prof. Yudi juga menginisiasi apa yang disebut dengan ekonomi politik Pancasila untuk mengcounter mafia-mafia tersebut atau mazhab-mazhab ekonomi yang memang merugikan bangsa dan negara kita. Jadi membaca Republik yang Menunggu itu saya juga sempat mikir nih Republik menunggu apa nih? Apa yang ditunggu? Jadi kalau saya boleh mengibaratkan bahwa sejak Indonesia merdeka 1945, Ibu Pertiwi ini seperti bahasanya mungkin kalau dibilang anak perawan mungkin enggak juga ya. Karena Ibu Pertiwi, tapi adalah maksud saya bahwa ini digambarkan kalau menurut saya ini sebagai perempuan yang menunggu untuk dipinang. Yang menunggu untuk dipinang oleh siapa? Oleh para anak bangsa yang punya kepedulian, yang punya akar sejarah dan punya kemauan politik dan kemampuan intelektual ekonomi untuknya agar bisa membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Dan pengalaman Prof. Yudi meriset, kemudian sekolah di luar negeri, kemudian terlibat dalam aktivisme ya, terlibat dalam aktivisme baik di sejak mahasiswa ataupun aktivisme terkait dengan ekonomi dan politik, hubungan-hubungan beliau dengan para ekonom Pancasila yang lain, itu kemudian bisa kita cerap, bisa kita baca melalui tulisan beliau di buku ini. Sehingga membaca buku ini membuat kita mendapatkan sebuah intrik ya, trigger yang menyadarkan bahwa kita sebagai anak bangsa harus melakukan sesuatu yang akan bisa membawa perubahan. Dan membaca buku ini adalah salah satunya. Karena perubahan itu kan bisa dibentuk atau bisa disusun, langkah-langkahnya adalah dengan memulai apa yang disebut dengan komunitas epistemik. Nah, membaca buku ini di forum seperti ini adalah langkah-langkah kita menuju komunitas epistemik tersebut. Sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah semacam efek bola salju ya, yang semakin menggelinding, semakin membesar, sehingga apa yang ada di pikirannya Prof. Yudi bisa kita sebarkan, bisa kita amplifikasi sehingga masuk ke dalam pikiran-pikiran teman-teman kita di luar sana, ya khususnya yang Gen Z, untuk bisa menyerap dan memahami apa itu
ekonomi politik Pancasila. Ada problem di sini yang menurut saya sempat coba untuk tanda kutip untuk mencari solusinya ya. Misalnya ada bahasa-bahasa Prof Yudi itu perlu penerjemahan untuk level intelektual yang lebih rendah, sehingga bahasa-bahasanya itu harus kemudian kita ubah, kita edit, kita revisi agar ini bisa menjadi sebuah artinya misalnya gini, Republik yang Menunggu ini kemudian kita bisa pecah ke dalam sebuah artikel-artikel kecil yang bahasanya lebih mudah dicerna khususnya oleh Gen Z, sehingga ilmu-ilmunya tetap sama, tidak mengurangi esensinya, tetapi kemudian bahasa yang digunakan lebih mengena. Kurang lebih begitu kalau yang saya pahami, dan saya tidak akan memasuki hal-hal yang lebih teknis khususnya tentang ekonomi karena itu bukan bidang saya, nanti biar Pak Dr. Rizal. Tetapi saya pernah menulis tentang buku ini dan saya menganggap bahwa Republik yang Menunggu ini adalah sebuah magnum opus atau sebuah mahakarya dari Prof. Yudi Haryono sebagai seorang teoretikus ekonomi politik Pancasila yang memang sangat peduli dengan kondisi dan situasi bangsa dan negara kita saat ini. Mudah-mudahan perjalanan pemikiran Prof. Yudi yang tertuang di dalam buku ini tidak berhenti di buku, tetapi kemudian bisa sekali kita bisa amplifikasi, kita bisa sebarkan, baik itu dalam bentuk-bentuk media komunikasi yang lebih relevan untuk saat ini. Salah satunya mungkin lewat podcast, YouTube, ataupun video-video pendek, Reels, sehingga ini bisa menjadi sebuah efek bola salju yang luar biasa ke depan. Mungkin itu, Mas Yan. Terima kasih. Baik Mas Rio, terima kasih. Saya menyoroti beberapa poin-poin ya dari yang Mas Rio sampaikan tadi. Di antaranya dari buku ini, Mas Rio menyoroti bahwa kemiskinan yang terjadi dalam Republik ini disebabkan oleh suatu mazhab ekonomi yang besar yang dalam buku ini ditulis neoliberal. Jadi dengan berkembangnya mazhab neoliberal atau yang dikenal oleh masyarakat luas dengan mazhab ekonomi pasar, itu yang menyebabkan kemiskinan tidak pernah bisa selesai di negara, begitu Mas? Kira-kira dari yang Mas Rio baca Ya, atau bagaimana? Saya kira betul. Seperti itu, Mas Yan. Karena kita sejatinya seharusnya tidak menganut ekonomi pasar bebas, kan gitu. Tapi itu yang terjadi saat ini, yang mungkin nanti akan bisa lebih dikupas lebih dalam ya oleh Dr. Rizal. Tetapi yang jelas bahwa narasi-narasi yang ada di buku ini, yaitu yang saya lebih concern untuk bisa disebarkan lebih banyak, supaya pemikirannya Prof. Yudi itu tidak hanya berhenti pada buku ini, tetapi kemudian kita bisa amplifikasi lagi. Kita bisa sebarkan, kita jadikan dia sebuah virus intelektual yang akan memasuki benak-benak pikiran anak muda saat ini. Baik. Terima kasih Mas Rio. Saya lanjut ke pembicara yang kedua ya, Dr. Agus Rizal yang merupakan ekonom Pancasila juga sekaligus dosen dan praktisi ekonom. Pak Dr. Agus Rizal, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Rian atas pengantarnya. Tadi sudah dijelaskan dari Mas Rio mengenai tentang kurang lebih dari buku Republik yang Menunggu yang ditulis oleh Profesor Yudi Haryono. Secara halaman, buku ini memiliki total itu sekitar 341 halaman dengan 20 halaman pembuka, lalu 321 halaman itu berupa dari bab 1 hingga bab 5. Buku ini merupakan suatu buku yang menerangkan kepada kita bahwa bila kita berekonomi itu harus memiliki ideologi. Berarti kalau kita berekonomi itu harus memiliki satu jiwa politik, yaitu ideologi dalam satu negara.
oleh karena tersebut buku ini dimulai dengan suatu negara yang sakit. Gitu. Nah, di dalam buku ini menerangkan bahwa asal muasal dari suatu negara memiliki suatu ekonomi yang berpolitik. Sebagai contoh, pada di halaman awal dinyatakan bahwa suatu ekonomi liberal. Ekonomi liberal ini yang dimaksudkan itu adalah liberal klasik. Liberal klasik kita tentu tahu bahwa itu dimulai dari teorinya Adam Smith yang menyatakan bahwa pasar itu atau ekonomi yang pasar itu bersifat invisible hand. Namun memang di dalam liberal klasik tentu memiliki bermuatan ideologi dan filsafat. Ideologi filsafatnya ini dimulai dari cara pandang atau mungkin teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls mengatakan bahwa manusia itu adalah sifatnya steril atau free and equal, sehingga manusia itu berhak untuk memilih pilihannya dan mengatakan bahwa spiritual itu adalah kebebasan individu. Inilah yang menjadi dasar dari ekonomi liberal klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Namun hal itu tentunya dicampuri oleh berbagai macam kepentingan di antara liberal klasik, yaitu di tahun 1942 oleh Hayek. Hayek ini membentuk suatu komunitas yang namanya Montpellier. Di sana ia mengemukakan bahwa suatu pasar itu adalah sifatnya bebas dan terbentuk sendiri. Ia menyadur dari artikelnya Adam Smith, padahal di artikel Adam Smith mengatakan bahwa pasar bebas menentukan dirinya sendiri tergantung terdapat yaitu the moral of nation, tergantung dari moralnya suatu bangsa. Inilah yang tidak diungkap oleh si Hayek di dalam suatu komunitas intelektual yaitu Montpellier, sehingga makna di dalam idealisme dan di dalam suatu filsafatnya liberal klasik itu menjadi hilang. Yang kita kenal itu namanya adalah neoliberalisme. Di dalam suatu negara, sebagai awal dari buku ini mengatakan bahwa suatu negara yang sakit itu adalah negara yang memang tidak memiliki filsafat, tidak mengikuti dalam ideologinya, yang selalu berpatokan terhadap sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar tentunya bukan ekonomi pasar yang tidak sepenuhnya salah. Ada ekonomi pasar sosial, ekonomi pasar demokrasi, pasar ekonomi liberal. Yang di sini yang menjadi suatu kesalahan di sini adalah ekonomi pasar spekulan atau ekonomi pasar spekulasi. Inilah yang akhirnya dari perkembangan yang kita sebut dengan neoliberalisme dengan mengandung jargonnya globalisasi, sehingga di dalam buku ini globalisasi ini memiliki makna itu adalah suatu pengambilan ideologi di dalam berekonomi. Kenapa hal demikian? Ini tentunya diawali oleh Ronald Reagan. Ronald Reagan ini adalah muridnya dari Hayek yang dengan adanya Konstitusi Washington. Dalam Konstitusi Washington ini memiliki misi yaitu adalah penghapusan komunisme di benua Eropa dan benua Asia. Sehingga di Konstitusi Washington itu membentuklah disebut yang namanya GATS yang nantinya akan menjadi WTO, yang nanti akan mengatur semua perdagangan secara globalisasi. Lalu dibentuklah yang nama sistem Bretton Woods yang nantinya akan ada Bank Sentral Dunia dan adanya IMF. Dengan adanya suatu Marshall Plan dari Konstitusi Washington ini, sehingga mencari suatu negara yang memiliki suatu hutang di sana, karena mereka memiliki kapital yang sangat banyak sekali. Inilah yang akhirnya suatu neoliberal ini memasuki suatu negara berkembang atau kita tambahkan periphery state atau negara pinggiran, yang sebenarnya mereka ingin suatu negara pinggiran atau negara berkembang itu menjadi suatu middle income trap, suatu jebakan yang selalu berada yang paling tinggi itu dia hanya sebagai pendapatan yang sifatnya menengah. Salah satunya itu adalah yang diungkap
di dalam buku Republik yang menunggu ini itu adalah dengan di negara Indonesia, yaitu di tahun 50-an sampai tahun 60-an. Di sana diceritakan di dalam buku ini yang begitu detail, dengan begitu gamblang, dengan berbagai macam filosofis, yang dimana di awalnya itu memang negara kita dengan terpimpin, dengan ekonomi terpimpin, lalu ada dengan adanya Orde Baru, sehingga itu yang akhirnya memasuki eranya satu neoliberal ya, karena memang diperintah dengan sistemnya, karakternya moderat. Hal inilah yang akhirnya di dalam buku ini mencoba untuk mengulas lebih jauh seberapa sakitlahkah negara Indonesia bisa dikatakan dari awal hingga saat ini, dari saatnya Indonesia inflasi 600%, lalu sehingga saat ini, yang memang dengan memanfaatkan suatu investasi dan utang luar negeri yang bersifat ekonomi pasar yang secara spekulan, yang dianggap menjadi suatu pahlawan bagi dalam suatu negara. Dan ini memang di dalam mereka dalam memasuki neoliberalisme ini, memasuki dalam satu negara ini tidak langsung mereka memberi hutang, tentu dengan berbagai macam cara yang diibaratnya jual mahal dulu gitu, diibaratnya kalau bahasa kita. Namun karena negara kita waktu sebelumnya itu adalah ingin lepas dari suatu inflasi, sehingga mereka melakukan hutang di dalam suatu IMF dengan adanya berbagai macam ketentuan, yaitu dengan adanya pertemuan di Paris dan di Amsterdam waktu itu. Sehingga disinilah ada menjadi satu jebakan-jebakan dari neoliberalisme masuk ke dalam satu negara kita, masuk ke dalam ekonomi, masuk ke dalam suatu akademis, masuk ke dalam berbagai macam di dalam agen-agen pemerintahan. Ini juga sejalan dengan yang memang dalam teori anti public choice, bahwa birokrat itu adalah aktor yang paling rasional untuk membela kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sehingga di dalam negara kita memiliki 3 karakter atau mungkin 3 sifat yang memang di dalam negara terpapar oleh neoliberal, yaitu yang pertama itu rent-seeking behavior. Karakter ini adalah di dalam elit ini akan memegang kunci. Bahkan di dalam buku ini terdapat Margaret Thatcher mengatakan bahwa jika Anda ingin dapat badan sampai buntutnya, pegang kepalanya. Inilah sebagai filosofisnya dari rent-seeking behavior, bahwa elit ini masuk ke dalam satu kebijakan, masuk ke dalam undang-undang. Dan ini tergambar di dalam negara kita. Negara kita memiliki sekitar 600.000 undang-undang yang belum tentu di dalamnya itu berintegrasi, yang belum tentu di dalamnya itu memiliki yang membela tentang kemakmuran dan kepentingan warga negara. Inilah salah satu gejala bahwa negara itu sedang sakit, memiliki berbagai macam undang-undang. Lalu yang kedua itu adalah predator kapitalisme. Koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional yang telah digaungkan oleh Bung Hatta, lalu juga dari Prof. Mulyarto juga. Ini dibuat dikebiri karena adanya predator kapitalisme, dan ini yang akhirnya adanya PHK di mana-mana, UMR juga rendah dan segala macam, dan ada persaingan bisnis yang tidak sehat atau kita namakan ekonomi rente. Lalu yang terakhir itu ada namanya teori the common, yaitu tentang eksploitasi, bahwa karena kita basisnya di dalam kapitalis atau negara kapitalis itu basisnya adalah keuntungan, sehingga mereka mengeksploitasi semua sumber daya alam kita tanpa pandang bulu terhadap lingkungan maupun tentang otorian daerah. Memang di dalam suatu negara yang memang terhadap neoliberal, mereka memang ditawarkan dengan berbagai macam suatu penawaran, yaitu tentang adanya pertumbuhan. Dalam buku ini pun juga menerangkan, yaitu dari sisi dari Wijoyo yang tadinya ia sifatnya sosialis yang mementingkan kemakmuran rakyat, berbicara tentang yang namanya kemiskinan, sehingga lambat laun ia berbicara tentang pertumbuhan, bahwa di dalam suatu, menurutnya, konsepsi rakyat itu bukanlah konsepsi politik, tapi konsepsi aritmatik, yang mana ketika kita katakan konsepsi aritmatik, maka
menjadi public ones, menjadi private ones, bukan menjadi public ones. Ini yang menjadi saat ini dipegang, bahwa kita berkiblat terhadap suatu pertumbuhan GNP, Gini rasio, dan kita melupakan yang namanya Human Development Index. Human Development Index kita masih rendah sekali, sekitar 0,6. Sehingga di dalam buku ini pun juga menerangkan tentang namanya kemiskinan, bahwa di dalam pengentasan kemiskinan ini bukan hanya dengan adanya bantuan langsung, ya seperti teori si Maskrif mengatakan bahwa bantuan langsung belum bersifat CSR, namun juga harus berpihak terhadap suatu pemerataan dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, hingga ke dalam kesehatan. Karena itu akan merangsang terhadap orang yang berekonomi bawah untuk melakukan aktivitas ekonomi yang lebih baik lagi. Dan ini pun juga di dalam buku karangannya di Prof. Yudi Haryono, ya, dengan rubrik yang menunggu, juga tentang yang namanya masa lalu, yang tentang bagaimana pada saat itu kenapa setelah Bung Karno presidennya bukan Pak Nasution, namun juga namun Pak Harto yang menjadi presiden. Di sini diterangkan bahwa Presiden Soeharto ini memiliki satu karakter yang sifatnya moderat. Ada berbagai macam sebelumnya dari Prof. Yudi Haryono pada saat itu melakukan suatu penelitian terhadap seperti Ali Wardana, lalu Prof. Sadli mengatakan bahwa jika inflasi waktu pada saat itu ingin dibereskan, harus dengan strategi yang perlahan-lahan. Dan Pak Harto waktu itu juga menerapkan strategi tersebut. Strategi perlahan itu maksudnya itu adalah tentang yang namanya utang luar negeri, yaitu dengan adanya IMF. Sehingga kita terjebak yang namanya debt diplomasi trap. Ini yang akhirnya banyak sekali kebijakan kita yang menjadi deregulasi. Inilah yang akhirnya perlu yang kita sadari. Jadi di dalam judulnya ada publik yang menunggu apa? Kita menunggu suatu implementasi, suatu solusi di dalam kita untuk bisa mengatasi kemiskinan, bukan hanya berpatokan pada pertumbuhan secara aritmatik, namun kita juga bisa menjadi seluruh warga negaranya menjadi kaya bersama. Tentunya dalam Republik yang menunggu ini termasuk adalah suatu asal dan musababnya, bisa saya katakan itu adalah asal dan awalnya adanya Undang-Undang Perekonomian Nasional. Inilah yang menjadi suatu asal dan muasalnya, menjadi suatu fenomenanya dan permasalahan yang memang negara ini menjadi sakit. Negara ini yang membutuhkan obat bukan dari luar, tapi obat ini adalah berasal dari dalam. Negara Indonesia itu dikenal sebagai tanah limpah laut jinawi. Namun kita selalu terkena dengan yang namanya paradox of plenty, yang dimana selalu berantakan konstitusionalnya. Oleh karena tersebut, di dalam suatu Republik yang menunggu merupakan suatu buku yang sungguh berideologis, sungguh berfilsafat, dan tentunya jika kita membaca dalam buku tersebut, kita akan lebih paham dan memahami bagaimana cara kerja negara itu dalam mengatur suatu rakyatnya atau warga negaranya. Negara itu dalam sebaiknya berdiplomasi seperti apa. Itu mungkin dari saya, Mas Rian. Saya kembalikan ke Mas Rian. Ya. Terima kasih Pak Dr. Agus. Saya menyoroti beberapa poin ya yang sudah Pak Agus terangkan tadi, bahwa pasar bebas tergantung pada dirinya sendiri dan diatur oleh moral bangsanya itu sendiri. Sementara bangsa Indonesia ini tidak pernah ada ketentuan yang rigid bahwa kita menganut ekonomi liberal, kita menganut ekonomi kapitalisme, kita menganut ekonomi Pancasila. Nah, apa sih Pak yang ditawarkan dari buku ini yang menjadi solusi bahwa segala keruwetan, kemiskinan, dan permasalahan bangsa di dalam ide ekonomi Pancasila ini, Pak?
Silakan. Itu Mas Rian. Justru itu Mas Rian. Itu yang kita tunggu. Kita menunggu dari penguasa dari negara ini untuk bisa mendeklar bahwa sistem ekonomi kita sistem ekonomi Pancasila. Kita pernah mencoba ekonomi kapitalis. Hasilnya kemiskinan tetap ada. Selalu di angka 10%, 12%, 8%. Gitu. Menggunakan ekonomi terpimpin itu juga sama. Ya, kita harus kembali lagi terhadap ekonomi Pancasila. Kita kembali lagi terhadap Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 23, pasal 25, pasal 27, pasal 33, pasal 34 yang menjadi tugas negara. Bukan kita mengikuti dari model ekonomi yang lain, bukan kita mengikuti dari model ekonomi yang negara lain. Kita memiliki suatu sistem sendiri. Kita memiliki sistem ekonomi yang epistemik yang berdasarkan dari sejarah dan historis kita. Karena itu diperlukan suatu pengukuhan dan suatu komitmen yang sifatnya suatu regulasi yang menjadi kerangka induk bahwa sistem ekonomi kita, sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan yang dapat dipakai saat ini, yang dipakai untuk nantinya masa depan, dan itu tidak dapat diubah ketika nanti ke depannya, begitu Mas ya. Iya, berarti Bapak dari sisi ide menyatakan bahwa dari buku ini negara harus mempunyai moral dalam menentukan kebijakan ekonominya. Yang menjadi solusi daripada moral itu sendiri adalah ekonomi yang berbasis kepada Pancasila. Begitu Pak kira-kira? Benar Mas Rian. Karena di dalam suatu ekonomi liberal itu mereka tidak memiliki moral. Mereka tidak memiliki moral. Mereka ini di dalam suatu visinya atau misinya di neoliberal itu adalah ekspansi. Ekspansi dalam suatu negara, di dalam suatu paham, lalu mengambil kekayaannya, memiskinkan warga negaranya, lalu juga membuat sapi perah di dalamnya, kemiskinan itu dipelihara. Jadi sehingga di dalam negara itu menjadi negara sakit, bukan negara yang maju, bukan negara yang mendorong warganya itu untuk menjadi berkembang bersama, menjadi karya bersama dengan penutupan akses alat produktif. Seharusnya rakyat yang miskin atau merantau miskin, mereka harus dibukakan alat produktif, pengaksesan alat produktif, akses modal, akses tanah. Apa yang terjadi di dalam suatu implementasinya ketika operasi dijalankan? Kreditnya tidak disaring, tidak difilter, seperti kredit kur, seperti kredit usaha tani kalau nggak salah ya, KUT ya, KUT. Di dalam pas modalannya tidak difilter, semuanya bisa. Semua bisa mendapatkan kredit tani, bukan pada petani. Lalu mesin produksinya pun juga bukan untuk tani. Beberapa bukan untuk tani maksudnya. Jadi tidak difilter mana tani atau mana yang secara umum. Dan itu banyak, belum lagi banyaknya kebocoran-kebocoran dana dalam suatu kredit usaha tersebut. Sehingga di dalam hal ini moral tentu harus ada karena kita memang menjadi negara yang bermoral. Memang kita menjadi negara yang berkarakter di situ. Nah, akhirnya memang di dalam suatu buku inilah yang akhirnya akan mengejawantahkan semua dari zamannya negara Pak Karno secara ekonomi sampai saat ini, dan ini tergambar di dalam bukunya karangannya Profesor Yudi Haryono. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari beberapa tamu-tamu yang hadir. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan buku ini dari sisi ide, dari sisi tulisan? Dipersilahkan, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Rian. Ya Pak. Sebenarnya dengan
Dr. Agus ya. Ya, Kita sudah mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa. Ekonomi kita terpuruk di liberalisme di neolib ya. Sejauh ini negara-negara yang berdasarkan neolib ini apakah sama dengan kita? Yang kedua, yang tadi yang Dr. Agus bilang, kita ada namanya undang-undang Pancasila yang akan digagas. Ya. Apakah ini akan menjawab tantangan kedepannya? Karena kalau kita membuat baru lagi suatu sistem, apa yang akan dilaksanakan dengan undang-undang ini? Bagus. Terima kasih. ya, kepada Pak Dokter Agus Rizal, tadi ada pertanyaan dari Bapak Dedi ya, terkait dengan bagaimana ide-ide ini akan berkembang dan juga apakah secara aktualisasinya bisa tercapai di dalam kita bernegara. Silahkan Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Rian, Pak Dedi. Tentu dari Pak seperti itu, bahwa gagasan Undang-Undang Perekonomian Nasional ini tentunya nantinya akan menjadi solusi atau dari yang kita alami. Dan tentunya memang Undang-Undang Perekonomian Nasional ini adalah hasil buah dari bukunya dari Profesor Yudi Haryono, yaitu Republik yang Menunggu. Sehingga memang di dalam suatu undang-undang yang saat ini telah disahkan, yang telah berjalan, apakah memang nanti penerapannya akan adanya ketidakpastian hukum, dianggapnya seperti itu karena sudah berjalan? Tentu tidak, Pak. Gitu. Tentunya karena memang di dalam suatu undang-undang perekonomian nasional ini nantinya sudah terhibridasi terhadap undang-undang yang telah berlaku. Bedanya apa? Undang-undang yang sebelumnya tidak memiliki ideologi, selalu terhadap investasi asing, selalu terhadap tidak dikenakan pajak untuk kalangan elit, yang diharapkan bahwa ketika mereka investasi akan adanya membuka lapangan pekerjaan untuk lokal. Itu sudah kita dengar dari zamannya Orde Baru hingga sekarang. Gitu. Jadi bukan suatu hal yang baru bagi kita sebagai warga negara, dan itu kita sudah tidak mempercayai bahwa ternyata trickle down effect itu tidak memiliki efek di dalam suatu pertumbuhan saja. Pertumbuhan satu negara yang memang 5,12% untuk bisa menetes ke bawahnya membutuhkan sekitar 130 tahun kalau dihitung. Kalau Bapak Presiden mengatakan 200 tahun dikenakan. Itu pun baru 50%-nya. 50%-nya dari pertumbuhan itu baru 130 tahun. Dan artinya di dalam suatu apa yang kita implementasikan di sistem ekonomi kapitalis yang sebelumnya atau neolips itu tidak mengembangkan sesuatu apapun, sehingga dibentuk suatu rangka regulasi yang induk yang mengatur ke dalam semuanya dalam sistem ekonomi nasional, dan ini yang akan tentunya memihak kepada warga negara dan membentuk satu elit yang dinamakan elit nasional, yang nantinya kita bisa hidup kaya bersama, sehat bersama, senang bersama, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus. Dari tamu lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan buku Republik yang Menunggu? Oh iya. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih. Saya Asari. Ya. Ya, Ya, silakan Pak. saya salah satu pecinta terhadap tulisan-tulisannya Prof. Yudi Haryono. Nah, kalau dari buku Republik yang Menunggu ini, mungkin saya belum baca secara keseluruhan, tapi kalau kita melihat kondisi bangsa hari ini,
ini sebenarnya yang diidamkan atau yang diinginkan oleh buku ini itu hadirnya seorang pemimpin yang mampu menjadi karena kita ini ada sebenarnya krisis kepemimpinan sebenarnya. Selama 80 tahun ini negara ini belum lahir seorang pemimpin yang mampu menjadikan bangsa ini merdeka, berdaulat, adil dan sejahtera. Negara ini memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi selama ini disalahgunakan. Nah, karena tidak ada kepemimpinan yang kuat. Nah, ini kalau saya melihat justru inti dari persoalan kita adalah persoalan kepemimpinan. Meskipun sistem apapun yang dibangun, ya, tetapi kalau tidak ada kepemimpinan yang kuat, saya kira tidak akan bisa melahirkan cita-cita negara ini menjadi negara yang raya kalau tidak ada kepemimpinan yang kuat. Nah, ini kalau pandangan dari dua pembicara tadi, kira-kira dari sekian presiden sekarang ini, kira-kira sudah ada nggak yang misalnya katakanlah sekarang memiliki kemampuan yang kita bisa harapkan untuk menjadi pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat gitu ini ya. Karena intinya dari buku ini saya kira itu kepemimpinan ininya, meskipun dari banyak bahasan-bahasan ada ekonomi teori ekonomi dan praktek ekonomi di dalam kegiatan keseharian itu, ya memang selama ini kan ekonomi liberal yang lebih dominan di dalam pembangunan bangsa ini. Nah, tetapi karena pemimpin yang tidak ada kepemimpinan yang kuat, maka ya semua menjadi ujungnya menjadi seperti sekarang ini. Jadi tidak ada kesejahteraan, kemiskinan tetap terjadi ya, walaupun kekayaan alam kita sangat besar. Nah, ini kira-kira menurut pendapat dua pembicara ini, kira-kira kondisi saat ini ada nggak harapan untuk adanya pemimpin yang kuat seperti itu ya, seperti ya mungkin yang diharapkan oleh buku yang ditulis oleh Prof. Yudi Haryono ini. Demikian, terima kasih. Baik Pak Sari, ini pengajuan pertanyaannya kepada dua narasumber ya, berarti. Baik, untuk itu saya persilahkan Pak Dr. Agus Rizal dulu ya. Untuk pertanyaan dari Pak Sari, bahwa apakah pemimpin itu bisa lahir dari tekanan-tekanan yang ada yang telah dilalui bangsa ini, karena dari dulu tidak pernah ada suatu pemimpin ataupun suatu ide besar yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dari sisi ekonomi dan juga ideologi yang berdikari. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kepemimpinan itu pasti jelas. Yang paling penting itu adalah pasukan. Pasukan dari yang memiliki ideologi negara Pancasila. Kalau dikatakan kepemimpin, Rizal Ramli tidak kurang pintar apa beliau? Ki Kuan Git kurang pintar apa beliau dan sebagai Menteri Perekonomian? Tapi apakah perekonomian itu dapat disolusikan atau dientaskan kemiskinan? Tidak. Karena mereka berdua tidak memiliki pasukan. Dan moral, benar tadi kata Mas Rian, moral itu menjadi hal yang utama di dalam berekonomi. Kurangnya salah satu wawasan di dalam ekonomi politik. Kita selalu di dalam pemikiran ekonomi spekulasi.
dikatakan bahwa suatu di dalam Pancasilanya sebagai jargon dan atau mungkin sebagai utopia, sehingga inilah yang akhirnya mempengaruhi terhadap suatu kepemimpinan di Indonesia gitu. Jadi dan selama ini kepemimpinan yang saat ini tidak memihak terhadap apa yang dikatakan ekonomi Pancasila. Untuk pemimpin selama ini yang kita harapkan adalah pemimpin yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo yang dapat memiliki ideologi Pancasila, sehingga walaupun neoliberal ini begitu banyak, neoliberal itu sudah mengakar, kita tentunya masih mengharapkan adalah satu keajaiban, Mas Rian. Jadi bisa dikatakan kita mengharapkan satu mukjizat seajaib Nabi Isa, seberuntung Nabi Musa, sabar bertawadu seperti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang harus membentuk suatu pasukan, membentuk suatu warga negaranya secara merata yang memang memiliki suatu ideologi dan ekonomi politik Pancasila. Selama yang selalu mengatakan menormalisasi, regulasi yang dinormalisasi terhadap regulasi saat ini yang berpihak kepada elit, yang berpihak kepada asing, dengan meragukan bagaimana jika asing tidak dapat masuk ke dalam negara kita gitu. Akhirnya di sini yang menjadi negara kita selalu menjadi middle income trap, menjadi suatu negara yang terpinggirkan. Yang paling bagus itu adalah kita menjadi negara menengah, bukan menjadi negara atas. Jadi sehingga yang kita perlukan apa di sini adalah memang kita masukkan untuk di dalam penerapan ekonomi Pancasila. Begitu Mas Rio. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Rizal. Untuk selanjutnya Mas Rio, silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Ashari. Tadi pertanyaannya apa ya? Intinya adalah pertanyaan dari Pak Ashari, bagaimana lahirnya pemimpin Oke. yang selama ini tuh tidak pernah teraktualisasi gitu dari secara ide-ide besarnya. Jadi sebatas kampanye, sebatas kepentingan golongan yang tidak pernah ada suatu ide besar untuk memajukan bangsa, karena faktanya rakyat Indonesia masih dalam kemelut kemiskinan, kebodohan, juga ketidakadilan. Silakan Mas. Oke. Ini Pak Sari, pertanyaannya kesana simpel tapi jawabannya berat juga ya. Jadi Kak, kalau kita mereview ke belakang sejak zamannya Bung Karno ya, sejak kita merdeka, kita sudah punya berapa presiden? Bung Karno 8 ya, 8 presiden. Bung Karno itu kuat secara ideologi, secara pemikiran, dia punya konsep demokrasi terpimpin dan lain-lain, tetapi lemah di ekonomi, sehingga waktu itu inflasi Indonesia luar biasa, yang kemudian ya dengan segala macam kemelutnya, polemik dan lain-lain, beliau juga akhirnya jatuh. Kemudian datang eranya Pak Harto yang kita kenal dengan Orde Baru. Begitu beliau juga punya kepemimpinan yang kuat dan mencoba untuk melakukan moderasi ekonomi ya, sehingga kemudian masuk ke investasi asing dan lain-lain, yang kemudian sebagiannya, bisa dibilang sebagian besarnya menyebabkan kita masuk ke dalam yang tadi dibilang oleh Pak Dr. Agus sebagai income trap ya, atau misalnya jebakan utang gitu. Dari di situ kemudian kalau Pak Habibie yang singkat, kemudian Gus Dur yang singkat, dan Bu Mega yang singkat, kita tidak bisa bicara banyak menurut saya, tetapi karena ada beberapa poin penting yang bisa kita soroti adalah misalnya dengan lepasnya salah satu BUMN ke dalam investasi asing ya, kayak misalnya Indosat waktu itu kemudian dibeli oleh asing. Zamannya Pak SBY kita masuk ke dalam satu era yang menurut saya agak ada terobosan juga, karena utang IMF pada saat itu lunas ya. Jadi kita pernah mengalami situasi yang lebih baik sebenarnya. Kemudian di eranya Pak Jokowi
kita mungkin mengalami sedikit saya nggak bisa bilang sedikit atau mengalami turbulence lah, kemudian dengan segala macam puncak dari kombinasi dari demokrasi liberal itu. Jadi saya sering berdiskusi dengan Prof Yudi bahwa efek dari demokrasi liberal yang kita alami saat ini adalah hilangnya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Yang terakhir itu pada zamannya Orde Baru itu masih berlaku. Jadi pembangunan Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah, yang notabene pemerintah itu adalah panitia kesejahteraan rakyat. Panitia kesejahteraan rakyat itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah itu dalam menjalankan program-programnya dan menjalankan langkah-langkahnya itu saat ini karena demokrasi liberal tidak memiliki apa yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara, tidak memiliki guidance. Yang mereka lakukan hanyalah menjalankan janji-janji kampanye, sehingga tidak ada kontinuitas, tidak ada keberlanjutan dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya rezimnya Pak SBY pernah melakukan apa yang belum tuntas, itu kemudian tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, sehingga ada pemborosan di situ, sehingga ada termasuk juga ada jebakan utang di situ. Yang sekarang lagi ramai adalah tentang kereta Wus ya, kereta Wus yang itu dijalankan pada saat Pak Jokowi, kemudian sekarang dinilai bermasalah karena merugi, kemudian itu bisa mengakibatkan jebolnya APBN, sehingga ada tarik menarik antara Menteri Keuangan dengan pihak lain ya, pihak-pihak yang tentunya punya kepentingan agar Wus ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Jadi saya kira kita tidak kekurangan untuk memiliki seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu tentu saja bisa lahir kapan saja, termasuk dalam situasi seperti sekarang ini. Dan saya melihat bahwa kompetensi atau gaya kepemimpinannya Pak Prabowo, saya menilai optimis, dan ada ketersambungan dengan apa yang diidekan atau dicita-citakan oleh Prof Yudi di Republik yang Menunggu. Jadi mudah-mudahan buku yang Republik yang Menunggu ini juga bisa dibaca oleh beliau misalnya, sehingga lebih ide-ide dari ekonomi Pancasila itu benar-benar bisa dilaksanakan ya. Dan kita juga jangan lupa bahwa sekarang ini lagi ramai juga Sumitronomics ya, yang sedang dibahas, dan itu juga saya kira inline dengan apa yang dicita-citakan atau yang diperjuangkan oleh para ekonom Pancasila. Jadi saya menilai bahwa ini adalah sebuah optimisme. Kita harus pelihara optimisme kita bahwa kepemimpinan baru, kepemimpinan yang Pancasilais tetap bisa hadir dalam situasi sekarang ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Rio. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Silahkan. Ada lagi yang bertanya ya? Oh ya, oke ya. Terima kasih Mas ya. Bentar Mas. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, saya Mas Yaya. Iya. Saya hanya menyambungkan tadi dengan pertanyaan Pak Ansari. Sepertinya kalau misalnya kita lihat tiga hal yang selalu pergantian kepemimpinan, baik itu dari Orde Lama, Orde Baru, dan di era Orde Reformasi, yaitu musuh utama
musuh utama bangsa ini kan kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan. Dan juga ada yang lainnya. Sepertinya setiap pemimpin itu kemiskinan, pengangguran, kekerasan ini tidak mungkin dihapus atau hilang di muka bumi ini, karena itu kan bagian dari perputaran. Tapi mungkin yang akan lebih diinikannya lagi, artinya setiap pemimpin, setiap generasi pergantian pemimpin itu harusnya ada tingkat kemiskinan, pengangguran itu yang tidak tinggi gitu. Sementara ketika kita Orde Lama, kemiskinan, pengangguran sangat tinggi. Terus terjadinya Orde Baru di masa pemerintahan Pak Soeharto, tahap pertama, kedua, ketiga itu bagus kan, tapi pas tahap kelima itu kan tinggi lagi, sehingga terjadinya era reformasi. Terus di era reformasi kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan itu makin tinggi lagi, sampai akhirnya terjadi lagi yang lebih tinggi itu ketika pemerintahan presiden yang ke-7 kemarin. Nah, mungkinkah dengan undang-undang perekonomian yang diinisiasi dari bukunya Prof. Yudi, Republik yang Menunggu ini, tingkat kemiskinan, pengangguran itu bisa turun lah. Karena kita lihat kemarin, dilihat dari dari hasil survei dunia bahwa kita tuh kemiskinannya tinggi sekali. Nah, gitu. Karena kita harus akui, kemarin saya sedikit cerita, saya servis lah motor, terus si bengkel manggil nih, saya Pak hampir 4 tahun ini usaha saya bukan mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan kerugian, sehingga akhirnya mungkin beberapa bulan lalu lagi saya akan jual semua aset saya di Jakarta, saya pulang kampung. Artinya apa? Bahwa ekonomi kita itu sebenarnya lagi terpuruk gitu. Tapi mungkin dengan adanya undang-undang perekonomian ini, mudah-mudahan hal yang sekarang dialami oleh masyarakat kecil, termasuk kita mungkin, itu lebih baik. Terus bagaimana keyakinan dari dua narasumber ini dengan rancangan undang-undang perekonomian supaya ekonomi Indonesia itu seperti yang diharapkan oleh seluruh warga negara, lebih baik, dan dengan harapan sesuai juga dengan janji-janji Pak Presiden sekarang. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yaya. Ini pertanyaannya untuk dua narasumber atau baik. Jadi pertanyaannya untuk dua narasumber ya. Seperti biasa, narasumber pertama yang menjelaskan Pak Dr. Agus, silakan. Ya, terima kasih Mas Rian dan Pak Yaya atas pertanyaannya. Di dalam buku ini dijelaskan di dalam suatu di bab dalam pengatasan kemiskinan bahwa ada beberapa pendekatan di dalam suatu kemiskinan. Yang pertama itu adalah basic approach. Artinya orang yang memang di dalam suatu kondisi miskin, mereka secara basicnya atau dasar hidupnya itu harus terpenuhi, dari pangannya, dengan adanya makannya dia, pangannya dia terjamin, lalu kesehatannya itu dijamin, seperti ada puskesmas, saat ini ada BPJS dan segala macam. Lalu yang kedua itu tentang yang namanya income approach, yaitu tentang penguasaan alat produktif. Penguasaan alat produktif yang termasuk dalam akses modal, akses biaya. Lalu yang ketiga itu adalah kompetensi approach. Ini adalah yang memang menjadi suatu isu dari tiap suatu negara. Isu dari setiap negara itu ada dua, kesehatan dan pendidikan. Dalam satu kompetensi tentunya adalah pendidikan. Kita memang di dalam satu asas pendidikan ini memang masih belum merata gitu, masih beberapa kita yang timpang pada pendidikannya, bahkan pendidikan vokasi. Dengan adanya suatu undang-undang perekonomian nasional yang kami usulkan, bahwa dengan beberapa indikator tersebut kemiskinan itu nantinya akan turun dengan drastis gitu. Salah satunya adalah, kita ambil contoh, yaitu adalah tentang yang namanya kompetensi approach gitu. Yaitu yang mana nanti setiap keluarga itu memiliki satu pendidikan vokasi yang nantinya mereka dapat melakukan suatu pekerjaan, dan dari negara pun juga menyediakan lapangan pekerjaan. Tentunya dengan cabang-cabang produksi harus dikuasai oleh negara.
sehingga warga negaranya dapat bekerja di sana. Nah, ini memang juga memang searah juga tadi dengan berbagai macam kepemimpinan di Indonesia, bahwa dalam suatu kelembagaan satu negara itu adalah ada 4 yang memang harus dipenuhi, yaitu yang pertama itu kekuasaan yang efektif. Jadi kalau misalkan tanpa kekuasaan, ya seperti kita ini hanya berupa berunding, hanya berupa diskusi, tanpa ada kebijakan yang nyata, tanpa ada implementasi nyata, karena tidak memiliki satu kekuasaan yang efektif. Yang kedua itu adalah persepsi ideologi. Suatu pemimpin, suatu yang berada di dalamnya harus memiliki persepsi di ideologi. Bukanlah suatu ideologi yang dinormalisasi atau ideologi yang dirasionalisasi. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Yang ketiga itu adalah kompetensi yang mumpuni. Gitu. Dan di dalam suatu birokrat atau mungkin individu yang menjadi pimpinan di dalam suatu institusi harus memiliki kompetensi, bukanlah dari pendekatan atau segala macam. Kita ini memang mengalami reformasi secara keseluruhan. Kita hanya ada reformasi administratif, tapi kita tidak adanya reformasi struktural di dalamnya. Itulah yang akhirnya beberapa dari institusi tidak memiliki suatu kompetensi di dalamnya. Yang keempat itu adalah partisipasi warga negara. Ini yang sangat jarang sekali dilakukan oleh setiap institusi ataupun di negara kita ini mempartisipasikan yang namanya public hearing. Salah satu di dalam pengatasan kemiskinan, kita harus juga public hearing terhadap mereka yang masih berada di daerah miskin ataupun rentan miskin. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Kita lanjut, Mas Rio, bagaimana tanggapannya dari pertanyaan Pak Yaya? Ya, saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus. Jadi setiap mazhab ekonomi, setiap teori ekonomi pasti saya kira arahnya adalah untuk kesejahteraan. Gitu. Tetapi yang membedakan adalah pada level implementasinya. Karl Marx juga mencipta-ciptakan kesejahteraan. Gitu. Begitu juga Adam Smith. Tetapi kan praktek yang membedakan apakah itu bisa terlaksana atau tidak. Sehingga ekonomi politik Pancasila ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh Prof. Yudi di sini tentu saja yang kemudian nanti akan akan tertuang ya dijawantahkan ke dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional, tentu saja perlu diuji melalui implementasi. Dan itu menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Agus bahwa kepemimpinan saja tidak cukup, tetapi kita butuh pasukan. Kita butuh, kalau saya bilang tadi, komunitas epistemik yang akan membantu, yang akan berjuang, yang akan mengamplifikasi sekaligus menjadi contoh bagaimana teori-teori ini atau undang-undang itu akan diimplementasikan. Jadi kalau jawab pertanyaannya adalah apakah ini bisa mesejahterakan? Pasti bisa. Tetapi yang akan kita akan mengujinya di level implementasi nanti. Dan untuk itu tentu saja tidak bisa bergerak sendiri. Tentu saja harus ada pasukan. Tentu saja harus didukung oleh tadi partisipasi warga negara, melalui public hearing dan lain-lain. Tapi intinya adalah menjawab dari pertanyaan Mas Yaya, apakah bisa? Tentu saja bisa. Saya kira itu. Baik, karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, jadi kita masuk pada sesi penutup, yang mana kalau dari saya rangkum dari pembahasan dari narasumber kita Pak Dr. Agus Rizal maupun Mas Rio Disastro, bahwa dalam buku Republik yang Menunggu ini, penulis Profesor Yudi Haryono menawarkan suatu gagasan bahwa negara harus berideologi, dan berideologi yang terbaik dan sudah dipilih oleh bangsa kita sendiri itu adalah ideologi Pancasila. Namun dalam implementasinya Pancasila itu sendiri belum masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu buku ini menawarkan solusi, yang mana solusi tersebut adalah
ekonomi Pancasila yang berdasarkan moral-moral dan nilai-nilai yang digali oleh para pendiri bangsa, adat istiadat maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itulah, buku ini bukan hanya sekedar menjadi hasanah bacaan yang wajib untuk dibaca, tetapi menjadi solutif dan juga alternatif dalam pengetahuan, juga dalam menambah kekayaan diri di bidang pengetahuan berekonomi. Oleh karena itu, sangatlah layak buku ini dibeli dan diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Saya Muhammad Rian Prasetyo bersama dua narasumber dan para tamu lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini sebenarnya adalah adaptasi dari disertasi, karena itu ia ditulis untuk memenuhi tugas sebagai seorang mahasiswa. Tetapi latar belakangnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya itu banyak sekali. Pertama, saya ingin melihat siapa yang berperan di dalam menentukan ekonomi nasional. Yang kedua, program apa yang membuat mereka, para ekonomi itu menjadikan program itu bangsa kita, negara kita menjadi negara yang tidak sesegera mungkin menjadi negara yang maju. Yang ketiga, ini adalah kegelisahan lama seorang santri, seorang siswa yang melihat bahwa begitu banyak resource yang kita miliki, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, ternyata waktu itu 70 tahun Indonesia merdeka tidak terlalu menggembirakan hasilnya, baik dari sisi income maupun outcome. Dan yang terakhir, memang buku ini meriset satu genealogi yang relatif panjang soal akar-akar dari mereka yang menguasai segitiga setan. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Apa yang bisa ditarik atau manfaat yang bisa diperoleh pembaca dari buku ini, Prof? Ya, dari riset ini kesimpulannya ada 6. Satu, jika masa depan ekonomi politik diserahkan kepada mereka yang disebut sebagai neoliberalis, maka komposisi dari kemiskinan akan stabil bahkan meningkat, pengangguran akan meningkat, kesehatan akan meningkat, disparitas akan meningkat. Yang kedua, tidak mudah mengalahkan mereka karena sudah kadung kaya dengan cara merampok dan menipu, sehingga ketika mereka berpikir 1000 kali, kita baru berpikir 1 kali. Yang ketiga, praktis hampir semua kurikulum soal neoliberalisme itu ada di semua kampus, sementara kontra neoliberalisme itu tidak memiliki buku, kurikulum, apalagi kampus. Yang keempat, karena itu jika ingin menjadi kompetitor, bahkan ingin mengalahkan mereka, ya tidak ada cara lain kecuali menggali lagi cara berpikir mereka yang dulu mendirikan Republik ini, yaitu para pendiri Republik. Nah, yang kelima, ketika kita ingin menggali dan merumuskan ulang cara berpikir dan berekonomi serta berpolitik para pendiri Republik, ternyata kita berhadapan dengan arus besar global, yang arus besar global itu seperti punya kemampuan untuk membaca siapa-siapa yang ingin mengembangkan proses-proses berpikir seperti itu. Karena itu yang terakhir, buku ini merekomendasikan kepada siapapun yang mencintai Indonesia untuk bekerja secara ikhlas. Artinya bukan kemenangan dan kursi yang dicari, tetapi nama baik yang mungkin akan dikenang di masa depan. Oke, terima kasih, Prof. Sama-sama.